Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One dalam sidang lanjutan kasus narkoba yang menjerat Teddy Minahasa. Saya mau ke Mas Heri. Mas Heri, kalau melihat ini memang momentum untuk Polri sendiri untuk berbenah dan juga bersih-bersih begitu ya. Tapi Mas Heri, kalau kita sendiri, orang awam yang menyaksikan persidangan, baik sidang narkoba Teddy Minahasa atau sidang Sambo kemarin, ini kok masyarakat melihatnya justru para anggota polisi, para penegak hukum yang terjerat saat ini justru lebih banyak melakukan pembelaan diri. Nampaknya juga jaksa penuntut umum kayaknya agak sedikit luput memasukkan jeratan pidana yang lebih ke para penegak hukum yang saat ini justru harusnya mengayomi masyarakat, tapi justru terjerat pidana di situ. Mas Heri. Iya, itu yang kemudian kalau kita tadi bahas masalah dakwaan misalnya tidak ada pencantuman 52 KUHP ya, tapi itu tentunya kita hormati sudah ada ketentuan dalam penyidikan dan penuntutan yang mereka yang harusnya lebih tepat untuk menjawab ini ya, mengapa tidak ada konsepsi pemberatannya di sana. Apakah mungkin karena sudah melihat bahwa ini tindak pidana narkotika, ancaman hukumannya juga sudah tinggi dan lain sebagainya ya. Mungkin itu juga bisa jadi satu bahan pertimbangan hukum juga terkait dengan penerapan pasal mana yang kemudian dirasa cocok atau pantas untuk dilekatkan pada satu perbuatan pidana ya. Kemudian memang bahwa yang menjadi miris adalah tentunya hal ini kembali terulang ya, adanya katakanlah pejabat tinggi di institusi kepolisian yang terjerat pidana ya. Sebelumnya juga Jenderal Bintang 2, mantan Jenderal Bintang 2 sekarang, dan sekarang adalah Jenderal Bintang 2 juga yang sedang bersoal di PN Jakarta Barat. Jadi ini bukan suatu hal yang menggembirakan bagi kita semua tentunya Mbak, karena kita jadi berpikir keras ya, kalaulah di level atasnya seperti ini, ya bagaimana bahkan struktur ke bawahnya. Nah kalau seperti ini kan, jadi karena fondasi itu kan penting ya, bagaimanapun karena ini kalau kita bicara kadang ada istilah dalam tanda petik rantai komando, maka harusnya pemimpinnya adalah yang tentu bisa memberikan contoh yang tepat dan jadi suri tauladan bagi yang dipimpin gitu. Maka perlu memang penempatan di level strategis, Kapolda, di posisi Kapolres, Kapolsek itu tentu perlu dilihat dari prestasinya ya, kemudian juga katakanlah tindak tanduknya ya, karena memang untuk menduduki posisi jabatan publik dan strategis ini nggak gampang, berarti harus banyak persyaratan yang harus dipenuhi, bahkan etika berkomunikasi pun perlu karena mereka juga adalah pengayom dan pelindung masyarakat yang langsung bersinggungan dengan kehidupan masyarakat. Nah, hal-hal semacam ini menjadi satu kajian utuh yang tidak terpisahkan jika memang tujuannya adalah ingin memutus mata rantai tindak pidana semacam ini yang kemudian terkena dampaknya adalah institusi begitu ya. Jadi ini bukan persoalan Sambo saja, bukan persoalan seorang Teddy Minahasa saja, tapi ini bisa jadi titik balik bagi Polri sekali lagi untuk berbenah agar jangan sampai tadi ada pemikiran-pemikiran dari luar yang beranggapan bahwa ya penindakan atau penegakan hukum ini ketika yang melibatkan anggota menjadi tidak kemudian dilakukan secara maksimal. Tapi dalam proses ini kita juga menghargai ya, menghormati juga apa yang sudah dilakukan oleh Pak Listio Sigit selaku Kapolri kan. Tidak usaha untuk kemudian memberikan sesuatu yang istimewa, tapi ya membiarkan proses hukum ini berjalan. Kalaulah Minahasa merasa bahwa dia tidak melakukan hal yang didakwakan, ya tentunya ini juga momentum untuk menjelaskan kepada publik secara tepat begitu ya, bahwa apa yang dituduhkan itu tidak pernah dilakukan dengan bukti-bukti yang dimiliki, karena sejauh ini bukti-bukti yang dimiliki jaksa juga banyak memberatkan posisinya Teddy Minahasa begitu. Mas Heri, nanti sebelum saya menyambung mengenai pasal-pasal yang disangkakan oleh jaksa, yakni pasal 114 dan juga 112, tapi ada yang mengatakan kenapa tidak pasal 140? Nanti kita sambung lagi ya Mas. Kita akan memantau juga bagaimana kondisi terkini langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sudah ada rekan kami Aditya Mulya di sana. Adit.
Ya, baik, Kak Marati dan juga pemirsa, untuk saat ini memang Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan kembali menggelar persidangan masih berkutat di kasus yang sama, yakni kasus peredaran narkoba yang menjerat Teddy Minahasa dan 6 terdakwa lain. Nah, pada persidangan kali ini agendanya ialah adanya pemeriksaan saksi meringankan atau saksi other charge yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum dari Dodi Prawiranegara yang kemudian menghadirkan sang istri, yakni Rahma Dharma Putri, dan juga ayah dari Dodi Prawiranegara, Maman Supratman. Untuk saat ini memang Kak Marati dan juga pemirsa, proses masih belum berlangsung, di mana Pengadilan Negeri Jakarta Barat masih melakukan sejumlah persiapan untuk selanjutnya akan diadakan agenda persidangan yang sesuai dengan yang telah diagendakan di Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Seperti yang Anda lihat pemirsa dan Kak Marati, di belakang saya sejumlah perangkat sidang telah menghadiri Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan melakukan persiapan-persiapan. Telah hadir pula di Pengadilan Negeri Jakarta Barat istri dari Dodi Prawiranegara dan juga tim kuasa hukum dari Dodi Prawiranegara. Kak Marati. Adi, sudah adakah kejelasan mengenai kapan waktu yang akan dimulai persidangan pada pagi hari ini? Baik Kak Marati dan juga pemirsa, untuk kejelasan waktu kapan diadakannya persidangan memang belum diketahui karena hingga detik ini Pengadilan Negeri Jakarta Barat masih melakukan persiapan-persiapan, masih mengatur set alat sidang dan lain sebagainya. Kendati walaupun agenda persidangan telah disampaikan pukul 9 di Sistem Informasi Penelusuran Perkara, namun hingga detik ini memang masih belum terlihat dimulainya persidangan. Masih ada hadir saksi-saksi dan juga para perangkat sidang yang telah hadir, namun memang belum terlihat sidang akan dimulai detik ini. Amarati. Konfirmasi lagi, jadi saksi yang dihadirkan oleh terdakwa Dodi Prawiranegara adalah ayahanda, yakni Maman Supratman, istri dari Dodi Prawiranegara, 2 orang saksi, yang pertama ahli pidana dan juga ahli psikologi forensik. Adakah saksi lain yang juga akan dihadirkan lagi? Baik Kak Marati dan juga pemirsa, memang untuk saksi yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum dari Dodi Prawiranegara memang hanya yang tadi Anda sebutkan, di mana ada 2 orang saksi dari ayah Maman Supratman dan juga istri. Sementara untuk ahli pidana dan juga ahli psikologi forensik dihadirkan dalam persidangan kali ini. Namun hingga detik ini belum ada info tentang adanya tambahan-tambahan saksi maupun ahli dalam persidangan pemeriksaan saksi other charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Dodi Prawiranegara. Kak Marati. Baik, terima kasih Adi Mulia melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kita juga akan terus mengupdate bagaimana nanti jalannya sidang lanjutan kasus narkoba yang menjerat Teddy Minahasa. Tapi pemirsa, breaking news TV One harus jeda dulu sejenak, kita akan kembali usai yang satu ini.